Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Karahmi. Hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 Sukses Pemahaman Bacaan dan Menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pernyataan ini bisa ditambahkan setelah kita lihat dulu pernyataannya. Meskipun demikian, impor Cina pada Januari 2024 lebih tinggi 34% dibandingkan Januari 2023 yang hanya 20,86 juta ton. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau menambahkan kata kalimat dalam suatu paragraf, tentu ada dua hal yang harus kita pahami ya. Pertama, dia harus adanya kesatuan. Jadi kalau kesatuan itu dia memiliki ide pokok dalam suatu paragraf, kemudian yang kedua dia adanya kepaduan atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Berarti kamu cocokin nih kalimat mana kira-kira yang mempunyai hubungan yang dekat dengan pernyataan yang ada seperti itu. Oke, di sini dia memberikan option. Di option A ada kalimat satu gitu ya. Apakah pernyataannya berhubungan langsung dengan kalimat yang ada gitu ya? Kita cek. Harga batu bara menguat tipis di tengah banyaknya sentimen negatif mulai dari melemahnya permintaan hingga pasokan yang melimpah. Tentu ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini ngebahas terkait dengan harga batu bara, katanya menguat tipis di tengah banyaknya sentimen negatif. Berarti kalau kita langsung menunjukkan meskipun demikian impor Cina berarti tidak berkaitan. Berarti kalimat satu salah. Oke, kita lanjut di kalimat 3. Di kalimat 3 disebutkan di sini pada perdagangan Selasa tanggal 13 bulan Februari 2024 harga batu bara Newcastle kontrak Maret ditutup di angka 124 US dollar per ton atau menguat 0,4%. Nah, di sini disebutkan kalau kita cocokkan dengan meskipun demikian impor Cina kurang tepat karena belum ngebahas terkait dengan impor Cinanya. Di sini masih ngebahas terkait dengan harga batu bara tadi. Jadi masih kurang tepat. Oke, kita cek kalimat 5. Katanya harga batu bara. Nah, ini masih ngobrolin tentang harga batu bara. Berarti kalau kita cocokin dengan impor Cina, nah ini kurang tepat. Kemudian kalimat 7, bla bla bla, impor dari Jepang dan Korea Selatan naik merujuk data Kepler. Jadi kalau disebutkan di sini sudah masuk ke impor dari Jepang dan Korsel menunjukkan naik, berarti tentu dibutuhkan datanya gitu ya. Tetapi di sini belum spesifikasi disebutkan bulannya, teman-teman. Jadi kalau kita mau menambahkan pernyataan ini masih kurang tepat. Makanya kalimat 7 salah. Oke, setelah kalimat 7 maksudnya kurang tepat. Oke. Kalimat 11 di sini disebutkan volume impor jatuh 13% dibandingkan pada Desember 2023 yang menembus 31,59 juta ton. Nah, ini berarti pernyataannya sangat berhubungan gitu ya, sangat berkaitan. Kenapa? Karena disebutkan di kalimat 11 seperti apa volume impor yang jatuh dibandingkan bulan Desember 2023 dan di sini disebutkan impor Cina di Januari di 2024 yang lebih tinggi 34% dibanding dengan Januari gitu. Berarti ini informasinya sudah sesuai gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang E, kalimat 11. Oke, kita lanjut lagi. Konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat 3 adalah, jadi kalau konjungsi kamu dicari kata sambungnya gitu ya, atau kata penghubung yang tepat. Nah, kamu cek dulu yang dia butuhkan apakah di awal atau di tengah-tengah kalimat. Nah, karena di sini dia ada di tengah ya.
Di kalimat 3 di sini ada titik-titik ya Kak, ada rumpang yang kosong. Jadi kalau misalkan kita cek biar kalimatnya sesuai, kita menggunakan kata hubung, kira-kira hubungannya menyatakan tentang apa gitu ya. Untuk kamu cek dulu isinya, disebutkan pasokan batu bara di pelabuhan barat Laut Eropa naik 4%, titik-titik minimnya permintaan gitu ya. Oke Kak, di sini disebutkan pasokan batu bara di pelabuhan barat itu sedang meningkat. Meningkatnya sebesar 4%. Nah, titik-titik katanya minimnya permintaan gitu ya. Karena kenaikannya hanya 4% dan ada beberapa sentimen gitu ya. Negatif juga sebelumnya, berarti kita bisa menyebutkan kenapa minimnya permintaan ini, berarti kata hubung yang cocok itu adalah akibatnya gitu ya. Nah, jadi kenapa di pelabuhan barat Laut Eropa hanya naik 4%? Karena dia minimnya permintaan. Jadi kalau kita menggunakan kata jika kurang tepat. Karena kalau jika itu biasanya dia menunjukkan suatu sebab gitu ya. Nah, di sini karena ini menunjukkan suatu akibat juga. Nah, ini biasanya dia menunjukkan hal yang sama. Kemudian daripada itu biasanya dia membandingkan walaupun itu dia penegasan. Jadi jawabannya opsi yang B karena. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Makna kata sentimen negatif adalah kecuali. Nah, jadi di sini kan dia nanya makna kata sentimen negatif. Berarti makna kata sentimen negatif itu sama juga teman-teman ketidakpuasan, kekecewaan, kemudian ketidaksetujuan dan juga kemarahan gitu ya. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal perubahan seperti itu. Nah, jadi karena dia tanya kecuali, berarti yang tidak sama dengan makna sentimen negatif. Berarti jawabannya tentu yang opsi E, kekerasan. Baik teman-teman, di sini kakak punya soal terakhir, silahkan kalian kerjakan. Hasil jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu teman-teman semuanya. Kakak sudahi, bye-bye.